Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya yang tidak terhingga. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga kiamat kelak. Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan ilmu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat agung yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Man aradal ilma falyusawwiril Qur'ana fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirina." Barang siapa yang menghendaki ilmu, maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan sedikit mengupas tentang surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6, di mana pada kajian kali ini kita akan mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut, bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Surah Al-Mutaffifin, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil, itu memiliki al-mihwar ar-ra'isi, tema utama, yaitu nilai akhlak di dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Surah ini diawali dengan kata-kata wail, yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya kecelakaan. Tetapi kalau kita membaca buku-buku tafsir, para ulama ada yang mendefinisikan kata wail sebagai wadun fi nari jahannam, sebuah lembah yang berada di neraka jahannam yang sangat dalam dan sangat bau. Ini adalah tafsiran tentang kata wail. Lah, kata wail ini menunjukkan tentang ancaman yang berat bagi orang-orang yang melakukan kecurangan ini. Dan penyebutan kata al-mutaffifin dengan menggunakan isim itu menunjukkan sebuah karakter, sebuah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, dan itu terjadi terus-menerus ketika seseorang dalam menakar dan menimbang. Orang-orang yang seperti ini, orang yang memiliki karakter seperti ini, itu diancam dengan wailun, kecelakaan, atau sebuah lembah di neraka jahanam. Mengapa orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam menakar dan menimbang ini itu diancam dengan kecelakaan? Itu karena dia mengurangi hak-hak hamba yang lain. Dia mengurangi hak-hak sesama. Dan kalau kita perhatikan, sebetulnya al-mutaffifin itu adalah orang yang berlaku curang pada sesuatu yang remeh. Tetapi Islam mengajarkan bahwa hak sesama hamba itu sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus diperlakukan sebagaimana haknya. Artinya, di samping ayat ini itu memberikan ancaman kepada orang-orang yang berlaku curang, ayat ini juga mengandung faedah supaya kita melakukan sifat adil. Dan ini kata Imam Tontowi di dalam bukunya At-Tafsir Al-Wasit, beliau menyebutkan orang-orang yang curang seperti ini itu menunjukkan tentang buruknya tabiat mereka dan rusaknya hati mereka, karena mereka mengambil sesuatu yang sedikit, yang ini menunjukkan bahwa hati mereka itu kotor. Kenapa? Kenapa kok mereka mengambil sesuatu yang sedikit saja? Karena yang dimampu oleh mereka itu ya memang seperti itu. Kalau seandainya mereka punya kekuasaan untuk mengambil sesuatu yang lebih, itu tentunya dia akan mengambilnya. Wailul lil mutaffifin. Jadi ini adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang berlaku curang. Dan ayat ini itu juga tidak hanya sekedar berlaku bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan saja, tapi bersifat umum. Harus bersikap adil dalam segala hal. Kita harus memberikan hak kepada orang yang berhak, baik kepada keluarga, baik kepada istri, baik kepada anak, baik kepada karyawan, baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Jadi ancaman ini itu tidak hanya sekedar bagi orang-orang yang berlaku curang secara hissi,
yang kasat mata dalam takaran dan timbangan, tapi juga bersifat maknawi. Kita harus adil terhadap diri kita harus adil terhadap orang lain. Termasuk adil terhadap diri kita adalah jangan sampai kita mendakwai orang lain terhadap kebenaran, tapi kita tidak menerima kebenaran itu. Kita memotivasi orang lain untuk bertakwa, untuk ikhlas, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hal itu tidak kita tujukan kepada diri kita. Maka disinilah pentingnya kita berlaku adil dan kita tidak berlaku curang, memakai dua timbangan. Satu timbangan itu hanya digunakan untuk keperluan kita, untuk manfaat kita, tetapi timbangan yang lain digunakan untuk mengambil hak dari orang lain. Wailul lil mutaffifin. Apa itu al-mutaffifin? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Coba kita lihat redaksi ayatnya, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ala. Huruf ala ini dijelaskan oleh para ulama bahwa huruf ini mengandung tentang sikap kesewenang-wenangan, sikap menang sendiri, sikap kedzaliman, sikap kekerasan yang dia kalau menerima takaran dan timbangan dari orang lain mereka minta dilebihkan. Jadi di sini yang bermain adalah kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kepada orang lain untuk mencukupkan timbangannya. Dan ini karakteristik yang pertama di mana dia kalau menerima timbangan dari orang lain maka dia minta untuk dicukupkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ini menjadi sifat dan karakteristik al-mutaffifin yang kedua, yaitu kalau seandainya mereka menakar dan menimbang untuk orang lain maka yuhsirun. Yuhsirun di sini diterjemahkan mengurangi. Kalau mereka menakar dan menimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi. Tapi kalau kita lihat redaksi bahasa Arabnya, kata yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah yuhsirun. Yuhsirun itu artinya adalah membuat orang rugi. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berlaku curang ini, dia kalau menakar dan menimbang langsung membuat orang rugi karena hak-haknya diambil tanpa hak. Pada ayat ketiga ini sebetulnya ada asrar balagiyah, ada rahasia dari sisi bahasa terkait dengan ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Syekh Khalid Abu Syadi di dalam bukunya Ja'alnahu Nuran, beliau menjelaskan bahwa sebetulnya redaksi asli dari ayat ketiga ini itu berbunyi wa idza kalu lahum aw wazanu lahum yuhsirun. Maknanya sama, kalau seandainya mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, mereka membuat orang lain menjadi rugi. Jadi redaksi aslinya seharusnya ada huruf lam. Di kata wa idza kaluhum seharusnya adalah wa idza kalu lahum, dan kata awazanuhum seharusnya adalah awazanu lahum. Karena kalau kita perhatikan, kalau redaksi ayatnya adalah wa idza kaluhum awazanuhum, maka yang ditakar dan ditimbang adalah orangnya. Kalau mutaffifin ini adalah penjual, maka yang ditakar dan ditimbang adalah pembelinya, dan ini tidak mungkin. Misalkan ada penjual buah-buahan, tentunya yang ditakar adalah buah-buahannya. Tidak mungkin pembelinya ditakar atau ditimbang, karena itu tidak berkaitan dengan barang yang dibeli. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, terjemahan seharusnya dari ayat wa idza kaluhum awazanuhum itu adalah jika mereka menakar dan menimbang orang-orang itu, pembeli-pembeli itu. Jadi di sini ada sisi kebahasaan, ada huruf yang dibuang yaitu huruf lam, yang artinya lam itu adalah kepemilikan. Hak lam itu adalah manfaat yang didapatkan oleh para pembeli itu. Tetapi karena hak kepemilikan manfaat yang seharusnya didapatkan oleh pembeli itu tidak didapatkan, dikarenakan penjualnya bersikap curang, maka huruf lam ini dibuang.
seolah-olah huruf lam ini dicuri oleh al-mutaffifin, orang-orang yang berlaku curang. Jadi dari sini ada keindahan dan keterkaitan antara lafadz dan maknanya yang sangat menakjubkan. Jadi dalam 3 ayat ini kita bisa tahu karakteristik al-mutaffifin ini, bahwa mereka melakukan kecurangan terus-menerus dan itu sudah menjadi tabiat buruk mereka. Ketika berkaitan dengan hak dirinya sendiri dia ingin dicukupkan, tapi ketika berkaitan dengan hak orang lain dia mengurangi dan menjadikan orang itu menjadi rugi. Kalau yang pertama tadi dia sangat rakus supaya hak-haknya dipenuhi, sementara yang kedua dia sangat bakhil untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para pembeli itu. Sekali lagi, ini berkaitan dengan tema utama yang disebutkan Syekh Adil Muhammad Khalil dalam bukunya Awwalu Marh Atadabarul Quran tadi, bahwa surat ini itu berbicara tentang nilai akhlak di dalam Islam, termasuk di dalam akhlak kepada sesama, yaitu kita harus bersikap adil, kita harus memberikan hak kepada para pemiliknya, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Mengapa kok redaksi ayat yang keempat ini itu membicarakan tentang kebangkitan? Apa hubungan antara orang yang curang dengan kebangkitan? Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya mereka dengan santai saja melakukan kecurangan-kecurangan itu, sekalipun kecurangan tersebut dianggap remeh, padahal tidak ada sesuatu yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dianggap kecil itu bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keburukan sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat 4 ini mengandung faedah bahwa di antara cara terbesar kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai hari kebangkitan, dan orang-orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan akan rusak amalnya, di antaranya adalah dengan melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah liyaumin azim. Artinya adalah pada suatu hari yang besar. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari yang sangat besar. Hari kiamat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azim, hari yang demikian besar karena keagungan hari tersebut dan besarnya huru-hara pada hari kiamat nanti. Dimana kita kalau membaca ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat, kejadiannya sangat luar biasa sekali. Huru-hara sangat besar sekali. Seorang ibu itu sampai melahirkan anaknya karena saking takutnya, kemudian anak beruban padahal dia masih dalam keadaan usia dini, kemudian alam semesta yang hancur berporak-poranda, langit-langit terbelah, gunung-gunung berterbangan. Ini semua menunjukkan bahwa hari itu adalah Yaumun Azim, hari yang sangat besar, yang ini menunjukkan tentang keagungan pada hari itu dan besarnya huru-hara yang terjadi pada hari itu. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari yang besar tadi, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, semua manusia berdiri bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Penyebutan Rabb semesta alam ini oleh para ulama itu mengandung banyak hal. Kenapa kok disebutkan Rabb semesta alam? Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa hal itu karena besarnya dosa dan meluasnya sikap curang. Jangan sampai karena kezaliman hal itu menjadikan kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kebaikan kita itu diambil oleh orang yang kita zalimi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat bertanya, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu dirhamun wala mata." Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya perhiasan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-muflisu fina mayati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza
fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatih. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang dengan pahala sholat, siam, dan zakat, tetapi dia di satu sisi yang lain dia mencela, mencaci maki si fulan, melakukan qadzaf, menuduh orang-orang sembarangan tanpa hak, memakan harta si fulan, mengambil harta si fulan, memukul harta si fulan. Kemudian pada hari kiamat nanti dia akan dikisos, orang-orang yang dia dolimi akan diberikan kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikan-kebaikan orang yang mendolimi ini habis, maka keburukan-keburukan orang yang dia dolimi itu akan ditimbakan kepada dia sehingga dia masuk ke dalam neraka. Maka adanya penyebutan kata Rabbil Alamin ini menunjukkan tentang besarnya dosa berbuat curang dan meluasnya dosa berbuat curang ini. Dan ini hendaknya kita hindari. Kemudian penyebutan kata Rabbul Alamin itu juga menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat curang tadi dan akan mengembalikan hak-hak orang yang dicurangi. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah raja satu-satunya, tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan keadilannya. Orang yang dizalimi dia memiliki kesempatan melakukan kisos, mengambil kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang mendoliminya. Kemudian kata Rabbil Alamin itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kedoliman yang luput. Ini karena Allah Subhanahu wa taala statusnya adalah sebagai Rabbul Alamin yang mengetahui betul detail dan globalnya sebuah perkara, termasuk dalam urusan curang-mencurang dalam takaran dan timbangan. Sekecil apapun kecurangan tersebut, maka itu tidak pernah luput dari Rabb semesta alam yang mengetahui segalanya dengan ilmunya. Kemudian penyebutan Rabbil Alamin itu juga seharusnya menjadikan kita tentang pentingnya kita menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak melakukan kecurangan, maka hendaklah kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena status Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam yang ini tentunya menjadikan kita harus lebih waspada terhadap hak-hak manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada dua surat yang diawali dengan kata wailun. Yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin yang berbunyi wailul lil mutaffifin. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Humazah yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Surah Al-Mutaffifin itu berisi kecelakaan bagi orang-orang yang berlaku curang, yang artinya itu berkaitan dengan harta manusia. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah itu berkaitan dengan kecelakaan bagi orang-orang yang menodai kehormatan saudaranya dengan mencela, mencaci, menghina dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam dua hal ini sangat ditekankan dalam-dalam, yaitu tentang harta manusia, kemudian yang kedua adalah tentang kehormatan manusia. Hendaknya kita berhati-hati karena keduanya diancam dengan wailun yang artinya kecelakaan, atau ditafsirkan oleh para ulama wadun finari jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat bau busuknya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bisa bersikap adil, bisa menjaga harta dan kehormatan saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.